Saya yakin ini belum tentu kejadian ini akan menjadi akibat bagi putranya Ibu. Belum tentu bersalah. Belum tentu, itu kan pengadilan nanti yang akan memutuskan dengan semua aspek yang akan dibangun. Tapi kalau udah lewat pra-peradilan kan rasanya beda juga, Prof. Beda, pra-peradilan itu Pra-peradilan kalah di sidang pengadilan pasti berpikirnya juga sama. Tidak selalu begitu, itu kan prosedural. Apakah ada HAM yang dilanggar? Apakah asas praduga tak bersalah yang dilanggar? Itu saja. Sampai pada sesi terakhir rakyat bersuara, saya akan berikan kesempatan pertama pada Prof. Gayus Lumbun. Silakan, Prof. Terima kasih. Jadi begini, tadi sempat kalian menjawab yang tadi juga, Prof. Iya, tadi sempat saya video dan kaitan dengan kasus ini. Iya, saya tadi sempat menyinggung, mendengar ada singgungan mengenai demokrasi. Apa yang dilakukan secara hukum itu nomokrasi, kedaulatan norma. Jadi jangan hanya sepihak saja. Untuk menerima keadaan, kemudian adanya perbuatan, adanya peristiwa yang menimbulkan korban, itu tentu ada nomokrasi yang digunakan terhadap demokrasi yang dijalankan. Itu saja. Jadi kita masih melihat keseluruhan. Dalam demokrasi ada norma itu. Ada norma yang dihormati, kedaulatan norma namanya. Itu perlu. Jadi jangan menggunakan demokrasi secara salah, ya. Ada batasan-batasan. Demokrasi secara salah misalnya seperti apa, Bro? Ya melampaui dari demokrasi yang digunakan, apa yang dilakukan. Melampaui norma, melampaui hukum maksudnya? Ya, melanggar hukum. Ya kalau sampai menimbulkan akibat kan melanggar hukum itu. Dia tidak merasa bahwa itu mengakibat. Sebab yang dijadikan itu soal sepele sekali. Padahal tidak seperti itu. Didalami oleh penegak hukum. Saya yakin ini belum tentu kejadian ini akan menjadi akibat bagi putranya Ibu. Belum tentu bersalah. Belum tentu, itu kan pengadilan nanti yang akan memutuskan dengan semua aspek yang akan dibangun. Tapi kalau udah lewat pra-peradilan kan rasanya beda juga, Prof. Beda, pra-peradilan itu pra-peradilan kalah di sidang pengadilan pasti berpikirnya juga sama. Tidak selalu begitu, itu kan prosedural. Apakah ada HAM yang dilanggar? Apakah asas praduga tak bersalah yang dilanggar? Itu saja. Ternyata ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Sangat banyak. Jadi kita mesti memenuhi semua prosedur, instrumen yang ada. Ini kan hanya satu instrumen pra-peradilan, belum tentu pokok perkaranya bisa berubah kalau tadi yang dikemukakan memang betul. Tidak ada kaitan itu, gitu ya misalnya. Oke, baik. Silakan, Bung Obed. Ya, saya kira kalau tadi argumen awal justru mengatakan bahwa ini ada kausalitas yang relevan begitu, menurut saya menjadi batal tuh argumen-argumen mereka ketika kemudian mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya yang ditunjukkan dengan tuduhan terhadap Del Pedro. Padahal yang mereka argumenkan bahwa ada kausalitas yang memungkinkan terjadi antara seruan demonstrasi dengan rusuh. Jadi ketika mereka membantah ini nggak ada hubungannya dengan Del Pedro, keliru. Karena yang dituduhkan yang pasal 160 itu seruan ajakan demonstrasi yang mengakibatkan atau penghasutan mengakibatkan kerusuhan, ya kan? Berarti kan ada diduga analis mereka menyebutkan ada korelasi. Padahal yang kemudian kita bisa lihat tadi bahwa ternyata memang tidak nampak sebetulnya hubungan kausalitas itu. Ini kan kita bisa lihat ya. Masa sampai kemudian di daerah-daerah rusuh semacam itu. Anda pribadi tidak melihat ada hubungan sebab antara tweetnya atau kicauan Del Pedro di media sosial dengan kerusuhan ini? Kemudian yang kedua, kalau proses hukum semacam ini terus terjadi, ini akan memperburuk negara. Saya harus sampaikan ini, karena indeks penegakan hukum kita di mata dunia internasional dan banyak proses saintifiknya, itu menyebutkan hanya 0,53, Mas. Indeks penegakan hukum Indonesia itu rendah sekali. Oleh karena itu menurut saya jika proses peradilan ini berlangsung dan tidak menegakkan prinsip-prinsip hukum yang benar, ini akan mencoreng dan memperburuk citra hukum Indonesia di mata dunia. Dan ini berisiko terhadap kekuasaan pemerintahan hari ini. Secara demokrasi indeks kita menurun dan secara indeks penegakan hukum kita menurun. Karena itu jangan ceroboh, jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan proses hukum itu yang kemudian mengakibatkan merusak citra hukum Indonesia di mata dunia. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Ya, tapi salah kami juga ini boleh saja berpikir apapun ya, tetapi kita tidak boleh
sekali-kali untuk mendiskreditkan sebuah lembaga. Cuma itu saja pendapat saya. Mari kita hormati, silahkan. Ini dengan dialog bukti lagi nih, Mas. Kalau mau dijawab nggak apa? Oh iya. Saya tidak bermaksud untuk memberikan tuduhan ya. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa indeks penegakan hukum kita rendah sekarang. Kalau itu yang kita perbaiki. Iya. Itu yang akan kita perbaiki, tapi bukan dengan cara merusak. Artinya dengan cara, wah udah jelek ini, pasti ini akan jelek juga. Itu prejudice tadi. Karena ada indikasi-indikasi, misalnya menangkap sampai hampir berapa? 1.000 ya. Orang seperti menjaring ikan dengan jala begitu, asal ambil aja. Ya kan itu seperti ya. Itu kita mencampuri. Oleh karena itu menurut saya cara-cara seperti ini harus diakhiri. Ini sudah era jauh dari era 98 begitu. Pola-pola ini harus diakhiri karena ini akan mencoreng demokrasi dan hukum kita. Setuju saya kira saya. itu, Pak. Baik. Betul, reformasi mundur. Oke, baik. Silakan Bung Pitra. Bang Eman, saya ingin sampaikan teori keadilan dari John Rawls mengatakan bahwasanya keadilan sebagai kewajaran, justice as fairness. Jadi kalau hari ini para tersangka itu diminta keadilan oleh masyarakat itu adalah hal yang biasa dan memang itu prosedural dalam proses hukum kita karena kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtstaat. Jadi muncul istilah di dalam adagium mengatakan salus populi supreme lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Tadi Prof Gayus sudah menyampaikan bahwasannya ada 30 orang meninggal dunia di sini. Siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban terhadap hal tersebut? Terus siapa juga yang kita minta pertanggungjawaban terhadap kerugian negara 900 miliar? Kerusakan-kerusakan fasilitas umum. Itulah yang saya bilang tadi, kita harus melihat secara keseluruhan masyarakat Indonesia, bukan beberapa orang. Karena kalau kita berbicara rakyat, saya juga rakyat Bang Aiman. Gitu loh. Prof Gayus juga rakyat. Ada rakyat yang taat hukum, ada yang rakyat tidak taat hukum, dan ada rakyat yang kurang ngerti hukum. Nah, justru dengan melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik dengan berbagai serangkaian pendalaman, disimpulkan ada ratusan tersangka dalam kasus ini. Tinggal ada ditarik rentetan-rentetan lainnya, trigger. Ini kok bisa ada pelajar dan lain-lainnya muncul di sini, dari mana dapat? Itulah bermunculan. Jadi pertanggungjawaban pidana itu sesuai dengan perbuatannya yang dimintai pertanggungjawaban. Kalau memang dia tidak melakukan perusakan, ya tidak mungkin dia dituduhkan pasal perusakan gitu loh. Kalau memang ada indikasi dugaan seperti penghasutan, ya, penyebaran berita bohong ataupun merekrut pelajar, itu tuduhan yang disangkakan. Nah, dalam tahap pra penuntutan ini kita juga nggak bisa menyimpulkan para tersangka ini terbukti melakukan perbuatan pidana. Itu memang domainnya daripada pengadilan, sehingga muncul istilah bahwasanya apa yang diputus hakim itu harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Nah, justru Polri hari ini bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya kepada rakyat. Kalau Polri tidak menegakkan hukum, dipertanyakan ini Polri. Ini katanya menegakkan hukum, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Tapi impact daripada kerusuhan tersebut ya menimbulkan kerusakan di mana-mana. Kenapa tidak ada penegakan hukum kalau ini tidak diterapkan oleh kepolisian? Maka dari itu saya kira kita juga berterima kasih juga kepada Polri dalam hal ini telah berhasil menjaga ketertiban sehingga tidak terjadinya penggulingan pemerintahan yang sah pada tanggal 28 Agustus dengan pendudukan DPR RI. Karena saya khawatir kalau memang Polri tidak sikap dalam melakukan tindakan preemptif maupun preventif, ini akan terjadi ke arah makar. Jatuhnya pemerintahan yang sah. Maka dari itu ya saya juga sangat setuju ya, kalau memang polisi ini masih ada yang kurang ya, Prabowo sudah tegas dia akan melakukan pengawasan melalui reformasi Polri tadi. Nah, karena
tidak bisa juga kita bilang Polri sempurna, tidak, karena dia berbenturan terus dengan masyarakat setiap hari-harinya. Justru itu tadi apapun yang disangkakan terhadap Del Petro CS, kami menganggapnya ini masih praduga dan dugaan, karena kita tidak bisa menyimpulkan itu. Tinggal nanti tim penasihat hukumnya buktikan kepada majelis hakim bahwasannya dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam pasal penghasutan, ya, pasal penyebaran berita bohong, dan pasal merekrut pelajar tadi. Makanya saya bilang tadi, ciri-ciri daripada klasifikasi dalam tindak pidana pasal 55 itu adanya plagiar, down plagiar, made plagiar, dan with locker. Di antara itu nanti tolong dipatahkan oleh penasihat di pengadilan. Terima kasih, Bang Aiman. Silakan. Ya. Dalam hukum pidana itu proporsionalitas dan logis itu yang kemudian menjadi value utama dari hukum pidana. Hukum acara pidana sebagai kerangka untuk kemudian hukum pidana ini ditegakkan sesuai dengan dua prinsip utama itu. Dalam praktek peradilan kita di Indonesia ini sudah banyak pembaharuan yang kemudian diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya hak untuk kemudian seseorang ketika diperiksa tetapkan sebagai tersangka harus minimum 2 alat bukti. Itu artinya dilakukan harus dalam kerangka pro justisia. Yang kedua, dia harus diperiksa sebagai calon tersangka kecuali perkara yang bisa dilakukan in absentia. Arti in absentia berarti tindak pidana khusus. Dua prinsip ini sudah dilangkahi. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lain ada kewajiban konstitusional penegak hukum, apa itu penyidik dari Polri, apa itu penyidik dari Kejaksaan, apa itu penyidik dari KPK maupun penyidik PPNS yang lain untuk kemudian memberikan surat perintah dimulainya penyidikan kepada bukan hanya kepada sesama penegak hukum tapi kepada termasuk tersangka atau keluarganya. Ini pun tidak diindahkan. Nah, saya ini sebenarnya marah bukan karena saya kuasa hukumnya dari Del Pedro dan kawan-kawan. Saya ini marah sebagai seorang yang belajar hukum. Ternyata realita yang kemudian terjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang saya pelajari di kampus dulu. Saya malu kepada mahasiswa yang hadir di sini ketika mendiskusikan kasus ini. Bagaimana seorang anak Del Pedro Marhen dan teman-teman yang lain, aktivis yang lain, memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, menyuarakan pendapatnya, tapi kemudian dia justru dikriminalisasi oleh penegak hukum. Ini yang kemudian kita sesalkan. Kita mungkin bisa berdalih dan kemudian menyampaikan bahwa ya nanti pembuktian di pengadilan. Ya memang pasti itu kami akan lakukan dan kami akan berikan pendampingan yang terbaik yang ada kemudian yang bisa kita berikan. Tapi untuk mempercakapkan ketidakadilan, saya pikir kita tidak tunggu harus berbicara di pengadilan. Ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Dan itu harus kita percakapkan sebagai sebuah negara yang kemudian demokratis, negara yang menjunjung tinggi hukum, negara yang menghormati, melindungi hak asasi manusia. Itu harus kita lakukan. Nah, kasus ini yang saya khawatirkan Mas Aiman dan seluruh rekan-rekan ini bukan hanya kepada Del Pedro Marhen dan teman-teman aktivis yang lain, kepada Sahdan Hussein, kepada Harik Anhar, kepada teman-teman aktivis yang lain kemudian dikriminalisasi. Tapi saya khawatir proses ini bisa kemudian menjadi mendelegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu bisa dicap dia sebagai penghasut, bisa dicap dia sebagai kemudian provokator, padahal dia melakukan advokasi hak asasi manusia. Yang kedua, saya khawatir proses hukum ini bisa menimbulkan chilling effect, efek takut kepada orang-orang yang kemudian ingin berdemonstrasi, ingin menyuarakan pendapatnya, ingin kemudian memprotes kebijakan pemerintah, kebijakan parlemen yang kemudian tidak sejalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, ini bisa menjadi ruang abuse of powers kalau kita biarkan. Nah, saya khawatir jangan-jangan hari ini Del Pedro Marhen, jangan-jangan ke depan bisa Aiman Wicaksono, ke depan bisa Profesor Gayus Lumbun, ke depan bisa Pitra Romadhoni, ke depan bisa Mas Sugeng, ke depan bisa Bang Ubedil, ke depan bisa saya Maruf Bajamal, dan ke depan bisa Asminawati. Oleh karena itu kita harus menyuarakan ini, kita harus terus menyuarakan ketidakadilan ini tanpa perlu menunggu di pengadilan. Dan saya mengapresiasi acara ini, terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Sugeng, silakan. Bisa sewaktu-waktu itu Bang Sugeng. Iya. Kita pernah juga sebenarnya sih. Saya mendesak ya Presiden sungguh-sungguh mau mengungkap kasus ini. Karena Del Pedro dan juga yang merusak, memang dia sedang melempar ketahuan segala macam. Mungkin saja dia diminta pertanggungjawaban hukumnya. Karena secara pidana siapa yang melakukan dia diminta pertanggungjawaban.
Tapi peristiwa rusuh itu peristiwa yang sebetulnya ada yang mendesain. Ini yang belum dituntaskan oleh negara, ya. Jadi menurut saya harus dituntaskan. Harus ada penjelasan mengapa bisa rusuh demikian meluas di Indonesia. Demikian aja dari saya. Oke, baik. Silakan. Ya, saya pikir masyarakat Indonesia sudah cerdas, bisa membedakan bahwa tadi kita dipertontonkan di sini tentang kebenaran formil. Ada putusan pengadilan, berarti pasti bersalah. Jangan lupa, Soekarno juga dihukum. Apakah Soekarno bersalah? Pasti tidak, karena dia sedang memperjuangkan kemerdekaan. Yang lain, kalau kita bicara kebenaran formil, karena sudah ada hukum, maka itu pasti benar. Jangan lupa, hukum bisa diatur. Soeharto dulu memberikan uang, memberikan proyek kepada anaknya melalui perpres, melalui kepres bahkan. Hukum itu bisa diatur sehingga yang legal, ilegal bisa menjadi legal karena kekuasaan. Dan saya pikir kubu Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu kan sibuk, ribut, mengatakan mereka dikriminalisasi. Dan benar, sebagian kasus itu benar yang mereka katakan mereka dikriminalisasi. Jadi jangan dilakukan lagi ketika mereka sudah berkuasa. Yang kedua terakhir, saya menyetujui tadi Mas Sugeng ngomong soal kerusuhan. Indonesia ini dihantui oleh kerusuhan dari fase ke fase dan tidak pernah bisa kita retas. Tidak pernah, kita cuma bisa lihat polanya seragam gitu ya, ada yang mendahului, terlatih dan massa ikut. Tapi kemudian kita tidak pernah bisa mengungkap itu. Dan selalu ada kambing hitam. Tadi sudah disebutkan PRD dan kawan-kawan itu jadi kambing hitam 27 Juli, kuda tuli. Adnan Buyung Nasution ditahan 22 bulan ketika pasca kerusuhan Malari. Awalnya juga aksi berujung pada kerusuhan. Tapi pelaku sebenarnya itu tidak pernah bisa ditangkap atau tidak mau ditangkap. Semoga pemerintahan ini tidak mengulang. Kenapa? Karena kalau pola-pola seperti ini diteruskan, maka tadi kita bukan hanya kehilangan kita bukan hanya kehilangan orang yang kritis, tapi jangan lupa kekritisan itu sebetulnya adalah modal demokrasi dan modal membangun peradaban. Kalau tidak ada orang yang terus bertanya, mempertanyakan yang sudah mapan, tidak ada kemajuan teknologi seperti sekarang. Jadi kalau kita mau maju seperti negara-negara di dunia, kekritisan adalah syarat utama. Pak Ponto silakan. Apa yang kita lihat yang lalu memang bagaimana tadi Pak Sugeng bilang fakta ada yang terjadi. Tetapi kalau kita mau mengejar, selama ini kan kita mengejar dalang katanya. Yang namanya dalang, undang-undang kita tidak ada menghukum dalang. Yang dihukum adalah yang berbuat. Jadi kalau kita mau mengejar dalang, ya rubah dulu aturan kita. Yang dihukum adalah dalang. Selama aturan kita yang dihukum adalah perbuatan, ya selama ini ya jangan berbuat kalau tidak mau terhukum. Karena itulah aturan kita yang ada sekarang. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terakhir, Ibu Magda, ibunda dari Del Pedro Marhain. Ada yang ingin disampaikan Bu untuk terakhir kalinya di acara ini, silakan. Rasanya udah cukup ya untuk dilanjutkan lagi. Karena saya lihat ya tetap aja pembicaraan bahwa yang saya inginkan adanya keadilan buat anak saya. Karena saya mengharapkan pengadilan itu adalah tempatnya adanya keadilan. Okay. Mudah-mudahan nanti betul-betul itu terwujud dalam kasus anak saya ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kan jangan pengadilan menjadikan lebih dekat lagi Bu. Iya, jangan pengadilan menjadikan tempat tidak adanya keadilan. Okay. Itu yang saya inginkan. Gitu. Ibu harap betul bahwa pengadilan nanti ya menghadirkan para aktivis termasuk putra Ibu Del Pedro kalau jadi tadi, ajang untuk pengujian dan menghasilkan sebuah keadilan. Betul. Tadi kalau Pak Petra akan lebih kepada ke Polri-nya daripada ke masyarakatnya. Baik. Ya. Anda mau tambahkan sedikit, Pak Petra? Pak Petra lebih kepada polisinya dibanding masyarakatnya katanya. Mungkin Anda mau jawab? Ya. Jadi begini, Bu, bukan masalah polisi dan masyarakatnya. Saya kira saya hadir di sini sebagai penegak hukum, praktisi hukum, tata kuasa penegak hukum. Jadi kalau dibilang polisi salah, itu memang tugas mereka untuk menegakkan hukum. Jadi saya berbicara sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
tahun 2002 tadi tentang kepolisian. Jadi kalau dibilang membela polisi, yes, kalau benar sesuai dengan tugas kita bela. Kalau salah ya kita katakan salah. Sampai sekarang kan sudah dilakukan pra-peradilan, tidak ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau memang polisi salah hari ini melakukan, mohon maaf, penyelidikan dan penyidikan kepada anak ibu, tentu ya melalui putusan pra-peradilan dikabulkan permohonan pra-peradilan daripada anak ibu. Jadi itulah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh negara melalui pengadilan kepada penyidik. Gitu. Jadi bukan berarti kita bilang oh ini polisi salah, tapi kita nggak tahu salahnya di mana ya gitu loh. Itu tadi. Makanya Bang Aiman saya bilang bahwasanya polisi itu selalu mengedepankan prinsip salus populis suprema lex exto tadi, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Terima kasih. Baik, makasih. Ini ada sebuah oke, sedikit lagi. Jadi polisi itu betul dia penegak hukum. Karena itu dia mesti taat pada prinsip-prinsip negara hukum, prosedur yang benar, negara hukum seperti apa dan seterusnya. Jadi menurut saya jangan itu menjadi satu argumen. Yang tidak taatnya yang mana? Misalnya bahwa di dalam kasus ini yang tidak taatnya di antara proses penegakan hukum itu dengan ciri misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang mana yang tidak dijunjung? Proses tadi memanggil anak-anak yang tidak didampingi tidak ada SPDP, itu, Bang, tidak ada SPDP. Itu adalah bukti. Maksud saya mau mengatakan bahwa makanya penjara baca dong. Perjuangan menghadirkan kebenaran, jika ada perjuangan menghadirkan kebenaran, maka hukum seharusnya selalu berdiri untuk keadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.